Alvaro Maldini Siregar atau Aldi Maldini, ex-personel Kobe Junior, diduga melakukan penipuan terhadap para penggemarnya sendiri. Kali ini ia dikabarkan melakukan penipuan melalui acara berkedok dinner bareng fans. Kejadian ini dibongkar oleh fansnya karena merasa dirugikan. Para penggemar yang sudah terdaftar mengaku tidak mendapatkan kesempatan dinner sesuai yang dijanjikan. Diduga, kejadian ini bukan kali pertama Aldi diduga menipu fans. Repostan tentang konser sama fansnya, jadi dia nge-repost. Akhirnya saya tertarik nih, iseng ngebales story, dibales. Terus dia ada nawarin event di Balikpapan tanggal 19 April. Hamin satunya sekitar jam 10, dia nge-DM. Ini intinya, maaf ya kak, acaranya batal. Terus minta video call buat minta maaf gitu kan. Tapi aku nggak bales karena udah tidur. Habis itu besoknya aku nanya lagi, terus ini gimana kak kejelasannya sama dia. Jadi aku bilang nih, mau ini aja kak, uangnya dibalikin. Terus sama dia disuruh kirim nomor rekening. Nah dari situ aku udah kirim, tapi nggak ada respon. Terus aku DM lagi nih, kok nggak ada respon juga. Terus di akun Alovers itu ada ini buat story yang mau acara ulang tahunnya Aldi apa gimana yang di Jakarta itu kak, tau kan? Itu habis itu aku komen ke Alovers, kak ini kok yang event 19 April kita nggak jadi, terus nggak ada kelanjutan. Terus dia bilang, habis ini dijelasin ya kak. Udah, habis itu nggak ada kejelasan lagi. Dr. Richard Lee ternyata juga pernah berurusan dengan Aldi pada tahun 2019, saat ia mengundangnya untuk tampil di grand opening klinik kecantikannya. Aldi yang sudah dibayar 10 juta rupiah saat itu malah menghilang di hari H, dan meminta grand opening klinik diundur. Saat diminta untuk mengembalikan dana tersebut, Aldi disebut berkelit. Karena ternyata setelah aku posting banyak banget yang kasih tahu aku, ternyata aku juga ada teman-temanku bahkan selebriti juga dipinjam uang juga gitu kan. Aku juga ngerasa aduh, andai kata 6 tahun yang lalu aku buka ya mungkin lebih sedikit korbannya ya. Jadi 6 tahun yang lalu itu aku masih ingat cabangku keempat. Pada waktu itu aku ngundang beberapa artis. Aku undang Cika Jessica, aku ada undang Aldi Maldini pada waktu itu, lalu agency, dan langsung dibayar. Dan Aldi Maldini itu sempat buat video bahwa sampai ketemu ya, aku juga sempat jual sih. Jadi kalian treatment dengan kalian bisa foto bareng nih atau bisa nonton nih Aldi Maldini pada waktu itu. Tapi pada hari H beliau nggak datang dan kita tuh sempat malu banget ya karena kan pasiennya sudah dijanjikan bahwa akan foto dengan Cika dan dengan Aldi, tapi ternyata Aldinya nggak datang. Nah, pada waktu itu aku sempat DM, tapi DM-nya nggak pakai pribadi aku ya, pakai DM klinik ya. Karena pada waktu itu aku juga belum jadi public figure, aku nggak ada follower sama sekali. Aku ngomong baik-baik sih, bahwa Mas minta di refund saja. Tapi beliau agak sedikit berbelit-belit ya, mau refund mau enggak kayak gitu ya. Bahkan sempat diancam juga akan di-post chatnya di story ya pada waktu itu ya, akan di-post di story. Aku juga ngerasa kayak takutan juga sih, karena kan aku nggak ada pengalaman ya. Bagaimanapun juga kalau misalnya ribut dengan artis kan nanti justru akan jadi presiden jelek ya. Akhirnya aku nggak post, sudah aku hentikan sampai di situ aja sih. Bahwa ya ditagih, dia nanti bilang ya nanti bulan depan dikabarin ya dah. Aku pikir duit cuma 10 juta ya, aku pikir aku juga nggak mau ribut sih, duit cuma 10 juta. Tapi ternyata kan 6 tahun kemudian itu korbannya banyak. Metode yang digunakan itu sama. Jadi minta yang kecil-kecil. Jadi kita itu kayak, ngerti nggak sih, pinjamnya 1 juta, 500 ribu, ya 10 juta kan, mungkin 10 juta bagi beberapa orang gede ya. Tapi kan bagiku kan, ya aku malu sih jujur, aku buka ini aku malu kayak, apa sih Dr. Richard nuntutin duit 10 juta kayak gitu, punya kan nggak penting banget. Ya justru karena itu yang diincar ya, karena yang ngerasa gue nggak penting, ya let it flow, hilang kayak gitu aja. Mungkin ada fans 500 ribu, ya udah hilang begitu aja, seperti itu. Dan ternyata banyak kan korbannya. Nggak jelas ya, tidak confirm. Dia minta grand openingnya diundur ya, kok nggak bisa ya. Sampai kan di chat itu apa ada ngomong ya, kan dia bilang, dia ngotot pada waktu itu, dia sempat bilang, kan saya sudah bilang mas, dia bilang, dia bilang minta dimundurin, ya nggak bisa lah, saya bilang grand opening dimundurin. Maka saya sempat sindir kan, masa masnya kalau misalnya di weddingnya mas suruh undur aja weddingnya. Terus kan dia balas kan, masalahnya saya nggak di wedding katanya kan. Ya udahlah, saya pikir debat kusir kayak gini juga kan nggak penting ya dan nggak jelas ya. Udahlah, kalau 1 miliar, oke, saya turunkan pengacara saya. Kalau langkah hukum nggak ada lah ya, karena barangnya juga
kecil banget nominalnya ya, dan aku anggap juga ya udahlah, gak jadi masalah, pelajaran hidup aja untuk aku. Kalau masalah ketemu, kemarin sih sudah ada buka omongan sih ya, tapi balik lagi tergantung dari pribadinya Aldi, tergantung dari timnya, ya aku siap aja. Setelah kegaduhan ini, akhirnya Aldi buka suara melalui Instagram Story. Teman-teman semua, atas semua kegaduhan yang terjadi saya sungguh meminta maaf. Maaf karena mengecewakan banyak orang, sahabat, keluarga dan siapapun yang selama ini mendukung saya. Saya mengakui segala kelalaian dan hilaf yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah kian menumpuk dan menjadi gunjingan banyak orang. Izinkan saya memperbaiki ini semua, kali ini dengan bantuan orang-orang yang masih percaya dengan saya. Izinkan saya menyelesaikan semuanya. Dan sekali lagi saya meminta maaf, tulisnya. Teuku Rizky atau Kiki pun geram dengan kelakuan rekan manggungnya itu, dan mengultimatum Aldi agar tidak melarikan diri. Ia menyayangkan sikap Aldi, padahal jika untuk uang senilai itu Aldi bisa meminjam kepada dirinya.